Listening part in TOEFL test. Listening adalah bagian awal dari tes TOEFL. Sesi ini menguji kemampuan mendengar dan memahami apa yang kamu dengar. Listening comprehension ini terdiri dari 50 pertanyaan, yang mana peserta akan mendapatkan waktu 30-40 menit untuk membaca dan menjawab soal. Kemampuan yang diujikan yaitu yang pertama memahami ide pokok, poin-poin penting dan informasi-informasi detail yang berkaitan dengan ide pokok, mengenali sikap dan tujuan pembicara ketika berbicara, dan menarik kesimpulan serta menjabarkannya. Dan yang terakhir yaitu mengenali perubahan topik seperti penyimpangan yang berkaitan dengan pengenalan dan kesimpulan dari percakapan atau materi kuliah yang didengar. Nah, ini dia 5 kisi-kisi materi listening, yaitu yang pertama, understanding gist, kedua, understanding the detail, yang ketiga, understanding attitude, yang keempat, understanding function, yang kelima, understanding organization, dan yang terakhir, making connection. Artinya, inilah kisi-kisi soal. Jadi soal-soalnya itu akan berdasarkan 6 kriteria ini. Nah, yang pertama yaitu understanding gist atau memahami intisari dari apa yang didengar, yaitu menguji kemampuan kamu dalam memahami ide pokok dan tujuan dari apa yang kamu dengar. Nah, selanjutnya pertanyaan ini tidak menanyakan hal khusus, namun lebih mengarah pada tujuan atau isi dari apa yang kamu dengar. Ini contoh pertanyaan yang sering muncul. Oke, dan boleh dibaca satu persatu, dan contohnya salah satunya, what does the professor discuss about bla 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 bla. Nah, yang kedua itu, why is the student talking to? Ya, saya mulai dari bawah ini teman-teman ya. Dan terakhir yang selanjutnya, why does the professor ask about bla 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 bla. What is the lecture mainly about? What are the speaker mainly discussing? And the last one, what is the main topic of the lecture? Jadi yang itulah. Selanjutnya detail ini pertanyaan yang diajukan pada tahap mengarah pada informasi spesifik atau informasi detail ya. Oleh karena itu kamu perlu membuat catatan tapi di dalam pikiran, bukan di kertas ya teman-teman. Pastikan kamu tidak terjebak dengan memilih jawaban yang terkesan sama pengucapannya antara percakapan dengan pilihan gandanya. Jadi jangan pilih yang sama pengucapannya tetapi berbeda. Ini salah satu tips yang sering muncul ya di dalam listening. Dan ini contoh soalnya. According to the professor, what is the problem with? Atau what does the student say about? Atau what caused by about bla 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 bla. Nah, ini isinya berdasarkan spoken text yang didengar. Yang ketiga, understanding attitude. Di sini maksudnya memahami sikap atau perilaku speakers. Pada tahap ini kamu tidak hanya sekedar memahami pesan percakapan dari speakers, namun juga membayangkan sikap atau perilaku speakers dengan cara memperhatikan suara, intonasi, volume, dan ekspresi, seperti apakah speakernya sedang tertawa, terkejut, atau heran. Nah, di situ kamu harus kuatkan skillnya. Ini contoh soal-soalnya. What is the student impression about? How does the professor feel about? Dan yang terakhir, what does the professor mean when she says bla 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 bla. Nah, ini silakan didengar ulang lagi kalau dia melalui aplikasi ya. Dan selanjutnya adalah understanding function. Understanding function ini merupakan memahami fungsi ya. Dalam hal ini kamu diminta untuk memahami apa yang speaker maksud dengan mengucapkan suatu pernyataan. Seringkali maksud dari pengucapan suatu pernyataan tersebut bersifat yang tersirat. Nah, yang tersirat ini yang tidak tertulis. Nah, ini contoh-contoh soalnya. What does the student imply when she says this? Nah, jadi di sini ada, silakan dengar lagi jika menggunakan aplikasi ya, tidak paper based. Dan selanjutnya, what is the purpose of the professor? Nah, itu dia.
Soal-soalnya bisa didengar lagi kalau kamu menggunakan aplikasi. Yang kelima adalah organization. Organization ini maksudnya kesatuan secara utuh dan berkaitan. Nah, tahapan ini kamu menggunakan daya konsentrasi dengan lebih baik. Jadi fokuslah. Sebab selama mendengarkan ceramah atau kuliah yang disampaikan oleh speaker ataupun narator ini, kamu juga harus mengenali dan mengidentifikasi dengan tepat apa sih yang dibicarakan, jenis ceramah atau topiknya tentang apa, kuliahnya nih materinya apa, ya. Nah, di sini kepiawaian kita dituntut. Contoh soalnya, how is the lecture organized? Atau why does the speaker mention this or discuss this? Jadi all organized. Oke. Dan selanjutnya making connection. Di sini maksudnya menghubungkan pada tahapan kamu diminta untuk merancang kesimpulan dan hubungan pemahaman. Jadi kamu akan menghadapi jenis pertanyaan tentang hal tepat apa yang akan kamu lakukan berkaitan dengan salah satu pernyataan yang telah disampaikan. Ini contoh-contoh soalnya. What does the speaker imply about? What does the speaker imply when she says organize, bla bla bla, and place the following sequence of events. Selanjutnya format teks yang didengarkan. Ya, jadi bagaimana teks-teks yang didengarkan? Jadi ada 3 format teks yang sering yang ada ya. Yang pertama yaitu short dialogue. Short dialogue ini tentang bagaimana ada 2 orang yang berbicara, lalu teman-teman akan dengar, lalu ada pertanyaan. Dan pertanyaan yang muncul itu terkait dari salah satu indikator yang atau kisi-kisi yang disampaikan. Biasanya pertanyaannya terkait tentang apa yang dibicarakan oleh speaker, oleh keduanya, begitu. Yang kedua, teks yang biasa muncul itu adalah long dialogue. Long dialogue itu dua orang yang berbicara. Kemudian 2 orang berbicara ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya setelah mereka kita mendengarkan percakapannya. Di situ nanti kamu akan mendengarkan pertanyaan yang terkait dengan kisi-kisi tadi. Ya, menanyakan tentang apa yang dibicarakan dan informasi detail dan membuat kesimpulan seperti kisi-kisi yang disampaikan tadi. Yang selanjutnya format teks yang ketiga yaitu monolog ya, atau short monolog. Short monolog ini ada 1 orang yang berbicara, nanti kita akan mendengarkan lalu akan menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang disampaikan. Dan materi yang biasa muncul yaitu materi tentang topik atau materinya tentang perkuliahan ya, materi di perkuliahan, baik itu tentang di science ya, baik itu tentang di sosial ya, baik itu tentang ya pokoknya itu adalah materi yang terkait dengan materi perkuliahan. Nah, yang terakhir adalah long monolog, sama dengan short monolog tadi, ada 1 orang yang berbicara, namun ini lebih panjang dan diikuti oleh beberapa pertanyaan, biasanya antara 2 sampai 4 pertanyaan untuk 1 long monolog. Nah, seperti itu. Jadi tipsnya adalah pahami apa yang didengar dan coba melihat apa-apa saja kisi-kisi tadi dan usahakan mencari informasi berdasarkan kisi-kisi tadi. Yang pertama ada GIS, yang kedua tadi ada detail information, ada organization, ada function ya, dan saya lupa 2 lagi, bisa dilihat lagi, bisa di rewind lagi teman-teman, bisa dicek lagi. Terima kasih, sampai jumpa.